Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini Sahrul yang akan membawakan learning journal mata kuliah peminatan produksi siaran televisi yang didoseni oleh Pak Dr. Adi Kusuma MSI. Lanjut saja teman-teman. Saya akan membawakan RPS mungkin pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini mahasiswa dituntut dan akan mampu, yang pertama, mahir dalam hal produksi siaran pada kegiatan penyiaran televisi. Yang kedua, mengetahui dan menguasai dasar-dasar dari sebuah kegiatan broadcasting televisi. Yang ketiga, memahami dan menguasai dalam manajemen media penyiaran televisi. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Yang pertama, tentu tidak asing, nomor awal yaitu kehadiran. Yang kedua, resume learning journal, seperti yang sedang saya lakukan pada kali ini. Yang ketiga, tugas praktikum. Yang keempat, ujian tengah semester. Yang kelima, kunjungan ke stasiun televisi, boleh televisi lokal ataupun televisi nasional, tapi lebih bagus kayaknya televisi nasional. Dan yang terakhir, ujian tengah semester. Jangan lupa, karena ujian tengah semester ini wajib sebagai syarat kelulusan juga. Nah, saya kan di sini membawakan tentang televisi, teman-teman. Apa itu televisi? Televisi sebagai receiver adalah alat yang mampu menerima data berupa gambar dan suara secara bersamaan di waktu yang sama-sama. Salah satu karakteristik utama dari media masa ini, maksudnya TV ini, adalah bersifat satu arah, tidak bisa dua arah, karena hanya bisa mengantarkan pesan saja tanpa memberi feedback balik atau umpan balik. Televisi sebagai media penyiaran adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi magnetik atau yang disebut gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara, dan muatan yang disampaikan adalah muatan video visual. Nah, tadi kan membahas tentang televisi, pasti tidak asing dengan kalimat siaran. Apa sih siaran itu? Kata siaran merupakan padanan dan kata dari kata broadcasting dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya siaran. Undang-undang penyiaran memberikan pengertian siaran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Penyiaran televisi sekarang. Sementara penyiaran televisi yang merupakan perdana kata television broadcasting memiliki pengertian sebagai kegiatan pemancaran siaran melalui sarana perencanaan dan atau sarana transmisi di udara, di darat, di laut, atau di antariksa atau di udara, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio atau sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Ketersediaan spektrum frekuensi televisi. Terus ketersediaan sarana pemancar atau transmisi
adanya program atau acara, ketersediaan perangkat penerima harus dapat diterima secara serentak dan bersamaan. Itu 5 syarat penyiaran. Nah, selanjutnya komunikasi yang dilakukan di TV adalah komunikasi massa. Komunikator melembaga Institute Communication. Karakter yang selanjutnya itu karakteristik media massa televisi. Yang pertama, publisitas disebarluaskan kepada halayak atau publik. Yang kedua, universalitas, pesannya bersifat umum. Yang ketiga, periodisitas tetap atau berskala, misalnya bersiaran 19 jam setiap harinya. Yang keempat, kontinuitas, berkesinambungan atau biasa kita sebut terus menerus. Dan yang kelima, aktualitas. Nah, frekuensi televisi di Indonesia. Frekuensi TV umumnya menggunakan satuan megahertz atau yang disingkat MHz ya. Dikutip dari Pitch Target, megahertz adalah satuan frekuensi gelombang arus bolak-balik atau elektromagnetik yang nilainya setara dengan 1 juta hertz. Biasanya megahertz digunakan untuk menyatakan kecepatan clock mikroprosesor. Unit ini pada satu kondisi juga dimanfaatkan dalam pengukuran bandwidth untuk data digital kecepatan tinggi, sinyal video analog dan digital, dan sinyal spektrum penyebarannya. Pun demikian halnya dengan frekuensi TV bersekitaran antara frekuensi 400 sampai dengan 700 MHz. Regulasi penyiaran televisi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan televisi lembaga penyiaran publik. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI. Dan masih banyak lainnya yang teman-teman tentang regulasi penyiaran di Indonesia. Teman-teman bisa cari sendiri di Google ataupun di buku-buku referensi yang bisa lebih lengkap. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.